Hatta yukadzibar rajul wa yahlif, manusia suka berbohong, berdusta, suka menipu dan suka bersumpah. Itu anggota DPR kan disumpah semua itu. Kami bersumpah demi Allah akan menyelenggarakan perbuatan kami atau jabatan kami untuk membela rakyat. Bersumpah. Sumpah palsu pula ya. Ya Allah, kalau lah sumpah apa dipalsukan juga. Masya Allah. Saya kan pensiunan pegawai negeri. Berapa lama saya jadi pegawai negeri? 35 tahun. Kurang sedikit. Jadi disumpah itu sebagai pegawai negeri, disumpah. Jadi waktu saya jadi pegawai negeri banyak orang-orang yang disumpah yang belum disumpah menumpang untuk disumpah di tempat lain. Saya tak mau disumpah dan saya sampai pensiun dari ini nggak pernah saya disumpah Pak Presiden itu disumpah kita nggak tahu saya disumpah pegawai negeri. Tapi orang lain di kantor saya banyak numpang untuk disumpah. Yang datang itu dari kabinet, dari pengadilan bawa Al-Quran, disumpah demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya, tidak menerima sogok yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya, dan banyak disumpah. Saya sudah dia menyumpah itu karena saya kenal dengan orang yang nyumpah dari Kemenang. Dia katakan, Pak, iya itu gak benar sumpahnya itu Pak. Kenapa? Karena tidak ada huruf sumpah yang 3 itu. Sumpah yang benar itu ada 3 huruf sumpah. Waw, Pak, bisa dengan wallahi, ba 1, billahi. Huruf sumpah itu ada waw, wallahi, ada ba, billahi, bisa ta, tallahi. Tidak ada ucapan itu. Billahi tidak ada, demi Allah. Tallahi juga tidak ada. Billahi juga tidak ada. Enggak sumpah namanya. Saya katakan ucapan itu. Nah, formatnya memang begitu katanya. Memang begitu katanya. Jadi banyak sekarang ini yang melanggar hukum atau yang tidak sesuai dengan semestinya. Itu yang palsu tadi. Semua palsu dia. Betul. Banyak yang palsu. Saya ketika anak saya kena rampok laptopnya, cara tipu. Ini ayah kamu teman saya, katanya kepada anak saya. Iya, siapa ayah kamu tuh? Pak Rakib. Iya, itu kawan saya. Padahal tidak kenal dia dengan saya. Dia baca pancing aja. Kenapa? Apinya oleh laptopnya sebentar. Jangan, saya selalu pakai Pak. La ilaha illallah. Ajarnya sebentar dia tak mau. Karena dia baru tamat pesantren waktu itu dengar baca la ilaha illallah, percaya aja langsung dikasih. Hilang. Melaporlah kepada polisi. Lapor tuh Pak. Dilapor. Ya, polisi di apa? Sukajaya. Setelah melapor di sana, dicari. Kata polisinya sudah ditangkap orangnya. Tapi laptopnya sedang dilacak. Kenapa ada dijual lagi orang lain? Saya kata orang lain dilacak lagi. Orang lainnya siapa itu yang beli? Itu tidak dikejar sama kami lagi. Tolong tanda tangan ini Pak. Kena anak bapak disuruh saya tanda tangan. Sebelum saya tanda tangan saya baca dulu apa itu. Seharusnya dikenakan pasal 362 KUHP. Tapi dikenakan di situ pasal 372. Ini kok pasal 372 ini Pak polisi, saya katakan. Kan 372 itu penggelapan. Kalau ini perampokan, pencurian dengan kekerasan, penipuan. Kok 372 ini lebih ringan? Begitu menurut atasan kami katanya. Tanyalah ke atasan kami katanya. Jadi ada juga polisi yang harus dipertanyakan tentang perkara-perkara yang ditangani di sana. Jadi banyak yang palsu karena saya di fakultas hukum ngerti tentang hukum. Saya tanyakan banyak juga seperti itu. Begitu juga yang tertangkap di jalan itu salah masuk berbodel. Itu langsung ditangkap tidak bayar sekian. Itu tidak boleh. Kalau namanya berbodel kita terobos, itu harus kita disuruh balik ke belakang, bukan ditangkap didenda. Enggak. Karena itu adalah pelanggaran, bukan kejahatan. Kalau di jalan raya, jalan itu namanya pelanggaran, tidak boleh ditangkap. Hanya disuruh dia berbalik, kecuali ada niat jahatnya sengaja
untuk melanggar itu sampai selesai. Umpamanya jalan itu panjangnya 2 kilometer, dan selesai 2 kilometer itu sampai di ujung dia tertangkap. Ya, tapi kalau dia baru di awal, karena dia tidak tahu jalan itu sebelumnya bukan Purboden, tertahu Purboden atau salah tengok melintas, tak boleh ditangkap, tak boleh didenda, balik lagi gitu. Tahu-tahunya kena, saya kena. Lalu saya tanyakan, kenapa kena? Saya katakan, ini kan namanya dalam hukum namanya pogging. Pogging itu percobaan pada pelanggaran tidak kena. Tapi kalau pada kejahatan, orang baru mau mengambil Honda mencuri, belum jadi dia mencuri, pogging juga, tapi kena dia sepertiga dari kejahatan yang sebenarnya. Kena. Nah, kok polisi ada yang tidak tahu hukum? Bagaimana dia mau hukum masyarakat? Kok juga pengacara saya ketemu, nggak tahu hukum. Ada pengacara. Ya Allah, jadi kalau pengacaranya nggak tahu hukum, itu yang pengacara mudah dibayar. Polisinya tak tahu hukum, itu yang masuknya kena dibayar. Jadi bayar katanya itu kan, bayar. Kalau sudah bayar, dapat ijazah dibeli, dibayar. Kok ini ijazah palsu? Enggak. Saya waktu bayar kemarin katanya asli katanya. Iya palsu juga, walaupun ini disebut asli. Ya Allah, jadi moral manusia itu semakin parah ya. Jadi kalau ustaz-ustaz tidak batin sendiri tidak kuat untuk membina kemana-mana, ini kita khawatirkan generasi yang akan datang ini. Kita khawatirkan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin palsu di masa yang akan datang, bukan membela rakyat tapi memakan rakyatnya. Ya Allah. Nah, makanya hadis itu mengatakan wa yahlif fa idza kana dzalika zamanun, kalaulah datang zaman kacau balau seperti itu, kata Rasulullah, fa alaikum bil harbi, cepat-cepatlah kamu banting setir, kembalilah. Kemana kami harus kembali? Ila aina mi'rab ya Rasulullah? Kemana kami harus lari? Jawabnya ilallahi ta'ala, ila kitabihi wa ila sunnatin nabi. Nah, kemudian anak durhaka semakin banyak pula zaman sekarang ini, dipanggil-panggil. Nah, iya mah, kesinilah. Enggak, awak lagi nengok HP, lagi main game. Lebih penting dia main gamenya daripada suruhan ibunya tak ke pasar, tak ke mana. Pak Ibu terhormat, ada kejadian di Turki. Ada anak SD yang lahirnya sehat bagus, tapi nggak punya daun telinga. Padahal waktu hamil, ibunya ini hati-hati sekali supaya anaknya jangan cacat. Tahu-tahu lahir tak punya daun telinga. Nah, masuklah dia SD kelas 1, diejek oleh kawannya. Tak punya daun telinga. Menangis dia mengadu kepada mbaknya. Mak, awak tak punya daun telinga, mak. Diejek-ejek sama kawan-kawan, jelek kamu nih katanya. Nah, maka orang tuanya yang miskin ini berusaha mencari bagaimana daun telinga, pergi ke dokter. Iya, ada orang bisa mencangkokkan daun telinga, tapi bayarnya 1 miliar sebelah. 2 miliar. Wih, 2 miliar makan aja kami susah. Mana mau cari duit 2 miliar? Jadi akhirnya bertanya dia, Pak dokter, ya, kalau daun telinga saya bisa nggak dipindahkan ke anak saya? Kata maknya, ternyata bisa. Diperiksa, oh bisa. Karena saya tidak mampu membeli daun telinga untuk anak saya. Telinga saya saja. Begitulah pengorbanan seorang ibu. Telinganya dia rela dia kasih sama anaknya. Dia operasi. Tapi kata emaknya sama bapaknya, jangan dikasih tahu kepada dia bahwa telinga saya yang dikorbankan untuk dia. Dikorbankanlah telinga ibunya kan pakai jilbab, nggak nampak. Jadi diberikanlah kepada anaknya ini laki-laki. Wah, gagah orangnya, cuma tak punya daun telinga.
Akhirnya dipindahkanlah daun telinga maknya ke anaknya. Tapi anaknya tidak tahu dari siapa ke daun telinga. Jangan bicarakan dengan siapa-siapa, jangan disebut kepada siapa-siapa, daun telinganya itu telinga saya, kata ibunya, kecuali kalau saya sudah mati. Kalau sudah mati saya nanti tidak apa-apalah kasih tahu kepada dia. Selagi saya masih hidup jangan kita pelihara. Tahu-tahu dia hebat, menjadi pejabat, uangnya banyak, benci dia sama ibunya. Ibu jelek lah katanya, nggak punya daun telinga. Jelek. Memisahkan dirilah dia. Dia tinggal misalnya di Pekanbaru, ada yang tinggal di kota lain, tadi Medan, tadi mana, tadi Dumai atau di mana ya. Tinggal di sana sengaja untuk lari dari ibunya ini. Cucu-cucunya pun tidak boleh itu komunikasi dengan neneknya. Sudahlah, aku pergi yang lain. Dia tidak tahu daun telinganya itu adalah daun telinga emaknya. Begitulah pengorbanan seorang ibu. Akhirnya dipindah ke kota lain. Lalu pergi ibunya, dicari ketemu. Sampai ke sana, Bu, jadilah sekali ini saja. Mau uang ibu ini. Besok jangan kesini lagi. 5 tahun kemudian baru dia teringat, ya sudah lama tidak ketemu. Nah, rasa timbul aja keinginannya, walaupun dia tak suka dengan ibunya, timbul saja keinginannya ingin dekat dengan ibunya, bertemu, sudah lama tidak ketemu. Pergilah dia dari satu tempat misalnya ke kota Pekanbaru ini. Waktu dia pergi ke rumah itu, rumah tempat dia lahir dulu, ternyata sudah ada bendera putih berdiri di hadapan. Orang sedang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia dekati, sudah dimandikan makku? Belum lagi. Orang baru baca, baru persiapan. Ya. Nah, waktu memandikan orang tua itu nampaklah daun telinga maknya tak ada lagi. Disebutkan orang, rupanya makku tak punya daun telinga. Rupanya tetangga ada tahu. Wa antum kurang ajar. Itu telinga kamu itu adalah telinga emakmu itu. Kamu kok benci sama ibumu? Tahu orang di situ? Ya Allah. Memang kisah itu sangat menyedihkan sekali. Jadi itu berikan kesadaran kepada anak-anak kita. Kadang-kadang mereka tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Sudah jelas pada diri anak itu bukan hanya daun telinga, seluruh tubuhnya dari emaknya. Mulai dari 1 bulan, 2 bulan, darah emaknya yang dihisapnya. Itu semuanya adalah pengorbanan dari seorang ibu. Kok bisa dia tidak berterima kasih kepada ibunya dan dia malah benci kepada ibunya, diturunnya kepada anak-anaknya, jangan dekat orang tuanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kalau anak kita tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, dia akan menjadi musuh bagi kita. Dalam Al-Quran dikatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaru. Di antara anak-anakmu nanti ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu, maka didiklah dia dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita tutup, ya Allah, berikan kepada kami anak cucu dan keturunan yang soleh, yang baik, yang kuat akidahnya, dan persiapkanlah mereka sebagai pemimpin, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah, dan mencintai kami sebagai rakyatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dan ketuasiannya. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk waktu Ustaz? Oh pas.